Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Segida Bangun, NIM 210306042 dari jurusan Peternakan kelas C dari Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang sistem digestoria pada ternak hewan ruminansia dengan dosen pengampun Ibu Tati Vidianasari, SPT MP. Sistem digestoria atau sistem pencernaan dari ternak ruminansia oleh spesies Bos Indiscus dari film Chordata kelas Mamalia, di mana sistem pencernaannya terdiri dari proses pencernaan ruminansia dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pencernaan secara mekanisme di dalam mulut, lalu kedua oleh fermentatif oleh mikroba di dalam rumen, ketiga ada kimiawi oleh enzim-enzim pencernaan di abomasum dan intestino. Ini adalah gambaran sistem pencernaan ternak ruminansia, di mana dalam sistem pencernaannya dimulai dari kafum oris, di mana pakan akan dikunyah oleh dentis. Dentis terdiri dari 3 macam, yaitu incisivus, premolar, dan molar. Lalu ada lingula yang terdiri dari otot yang dilapisi oleh mukosa yang penuh dengan papila yang mengandung syaraf-syaraf pengecap. Pakan di dalam mulut juga mengalami pencampuran dengan saliva agar mudah ditelan. Saliva disekresikan ke dalam mulut oleh 3 pasang glandula saliva, yaitu glandula parotid di depan telinga, lalu ada glandula mandibular yang terletak pada rahang bawah, dan ada glandula sublingual yang terletak di bawah lidah. Lalu pakan akan turun ke faring, lalu akan ke esophagus. Dari esophagus pakan akan menuju ke ventriculus. Terbagi menjadi 4 macam, yaitu ada retikulum, rumen, omasum, dan abomasum, di mana kapasitas rumen adalah 80%, retikulum 5%, omasum ada 7-8%, dan abomasum adalah 7-8%. Ini adalah bentuk rumen, di mana rumen ini bentuknya seperti handuk. Rumen ini berfungsi sebagai tempat sementara setelah pakan dikunyah. Rumen ini juga disebut sebagai perut besar karena merupakan bagian lambung terbesar pada sistem pencernaan ruminansia. Permukaan rumen ini dilapisi oleh papilia. Di rumen ini terjadi pencernaan protein, polisakarida, dan fermentasi selulosa oleh enzim selulase yang dihasilkan oleh bakteri dan jenis protozoa tertentu. Selanjutnya, bolus tersebut dicerna oleh enzim-enzim mikroba rumen. Setelah dari rumen, pakan akan turun ke retikulum. Retikulum ini terletak di belakang rumen. Pada retikulum terdapat papile yang membentuk alur atau garis-garis yang saling berhubungan sehingga berbentuk seperti sarang lebah. Secara fisik tidak ada batas jelas antara retikulum dengan rumen, sehingga satu bagian tersebut sering disebut dengan retikulurumen atau ruminoretikulum. Retikulum berfungsi untuk mencampur makanan hingga menjadi gumpalan kasar atau bolus. Setelah itu makanan akan didorong kembali ke kafum oris untuk dikunyah kembali agar teksturnya lebih halus dan kemudian dimasukkan kembali ke dalam mulut. Lalu ventriculus ketiga ada omasum. Omasum berbentuk seperti buku yang berlipat dan kasar. Terdapat 5 lamina atau daun yang mempunyai duri atau spik. Di omasum terjadi penyerapan air yang terkandung dalam hijauan pakan ternak oleh dinding di dalam omasum. Enzim bekerja yang menghaluskan hijauan partikel digesta atau bolus yang telah dikunyah oleh ternak dan diserap kadar air di dalamnya. Lalu setelah dari omasum, maka akan turun ke abomasum. Lalu lambung yang terakhir ada abomasum. Abomasum ini bentuknya berbeda dari ketiga lambung lainnya. Ini adalah bentukan dari abomasum. Abomasum ini adalah bagian terakhir dari lambung ternak ruminansia atau disebut juga dengan lambung sejati atau berfungsi sebagai perut pada ternak non-ruminansia. Abomasum ini terdiri dari florika, fundia, dan kardia. Pada dinding abomasum terdapat kelenjar-kelenjar pencernaan yang menghasilkan cairan lambung yang mengandung pepsinogen, garam anorganik, mikosa, asam hidrokolat, dan faktor intrinsik yang penting untuk absorpsi vitamin B12 secara efisien. Fungsi abomasum ini adalah untuk mencerna asam lambung dengan asam klorida dan enzim serta mematikan bakteri dan meneruskan pakan ke intestinum tenue. Setelah dari abomasum, maka pakan akan turun ke intestinum tenue.
Di intestinum tenue ini terbagi menjadi 3 bagian, ada duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum sendiri bersifat basal sehingga bakteri dari ventriculus tidak bisa hidup di duodenum. Kondisi asam akibat dari pencampuran asam dari abomasum, getah pankreas, hati, kantung empedu, dan kelenjar dari usus halus. Kemudian pakan akan mengalami pencernaan dengan bantuan enzim yang dihasilkan dari intestinum tenue. Pakan pada tahap ini partikelnya lebih halus. Setelah itu pakan berlanjut ke ileum. Ileum memiliki banyak villi yang berfungsi memperluas bagian penyerapan sehingga penyerapan akan lebih optimal. Setelah dari intestinum tenue, maka pakan akan turun ke intestinum crassum. Intestinum crassum terbagi menjadi 3, yaitu kolon, cecum, dan rectum. Pada saat digesta masuk ke dalam kolon, sebagian besar digesta mengalami hidrolisis yang sudah terserap sehingga materi yang masuk ke dalam kolon adalah materi yang tidak dapat tercerna. Hanya sedikit digesta yang terserap lewat dinding intestinum crassum. Materi yang tidak dapat terserap itu akan dikeluarkan melalui anus sebagai feses. Mikroba yang terdapat pada ternak hewan ruminansia, adanya mikroba dan aktivitas fermentasi di dalam rumen merupakan salah satu karakteristik yang membedakan sistem pencernaan antara hewan ruminansia dengan hewan non-ruminansia lainnya. Kelompok utama mikroba yang berperan dalam rumen tersebut terdiri dari bakteri, protozoa, dan jamur atau fungi yang jumlah dan komposisinya bervariasi tergantung pada pakan yang dikonsumsi ternak tersebut. Mikroba rumen membantu ternak ruminansia dalam mencerna pakan yang mengandung serat tinggi menjadi asam lemak terbang, yaitu asam asetat, asam propionat, asam butirat, asam isobutirat, dan asam isovalerat. Adapun contoh mikroba yang terdapat di dalam rumen yaitu adalah 1. Bakteri selulotik, di mana bakteri ini mempunyai kemampuan untuk memecah selulosa dan mampu bertahan pada kondisi yang buruk pada saat makanan mengandung serat kasar yang tinggi. Contoh dari bakteri ini adalah Bacteroides succinogenes dan Ruminococcus albus. Kedua, ada bakteri proteolitik, di mana mempunyai kemampuan untuk memecah protein, asam amino, dan peptida lain menjadi amonia. Contohnya adalah Bacteroides ruminocula dan Selenomonas ruminantium. Ketiga, ada bakteri metanogenik, di mana bakteri ini yang mengkatabolisasi alkohol dan asam organik menjadi metan dan karbon dioksida. Contohnya adalah Methanobacterium formicium dan Methanobrevibacter ruminantium. Keempat, ada bakteri amilolitik, merupakan bakteri yang dapat memfermentasikan amilum. Bakteri jenis ini relatif lebih tahan lama terhadap perubahan pH dibandingkan dengan bakteri selolitik. Dapat bekerja pada pH 5-7. Contohnya adalah Clostridium lochheidi, Streptococcus bovis, dan Bacteroides amylophilus. Kelima adalah bakteri yang memfermentasikan gula. Bakteri yang memfermentasikan amilum sebagian besar mampu memfermentasi gula sederhana. Contohnya adalah Aerobacterium ruminantium dan Lactobacillus ruminus. Keenam, ada bakteri lipotik, merupakan bakteri rumen yang dapat menghidrolisis lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Hal ini dapat berlangsung karena adanya enzim lipase yang dapat memecah lemak. Contohnya adalah Anaerofibrio lipolytica dan Veillonella alsales. Ketujuh, ada bakteri penempatan asam, contohnya adalah Cellonomonas dan Veillonella alsales. Kedelapan, ada bakteri hemiselolitik. Hemiselulosa adalah karbohidrat yang terdapat dalam tanaman yang tidak larut dalam air tetapi larut dalam asam dan alkali. Hemiselulosa ini terdapat dalam tanaman yang menjadi pakan ternak dalam jumlah besar. Contohnya adalah Ruminococcus sp dan Butyrofibrio fibrosoflens. Lalu ada beberapa contoh spesies protozoa dan fungi, diantaranya adalah Isotricha intestinalis yang memfermentasikan gula, patin, dan pektin. Lalu ada Desitricha ruminantium
yang pencerna pati, maltosa, dan glukosa. Lalu ada Entodymium caudatum dan Diplodinium sp. Sedangkan pada fungi ada Neokalimastic sp dan Oprinomyces atau kelompok fungsi selolitik. Sekianlah video saya tentang sistem pencernaan ternak ruminansia. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.